Halo guys, apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, happy, terus bahagia selalu ya guys ya. Ketemu lagi nih sama aku di Digis Desi. Terima kasih sudah klik video ini guys. Dan kali ini nih guys, aku mau bahas hal yang lagi viral nih guys, dan banyak banget berseliweran di sosial media. Pasti ini juga nongol di sosial media kalian nih guys. Gak cuma di Indonesia kasus ini tuh viral, tapi kayaknya banyak di seluruh dunia viral sama kasus ini nih guys. Pasti kalian udah pernah lihat kan dan tahu setidaknya sedikit tentang kasus ini. Dan kali ini aku mau jelasin lengkap secara santai tapi dengan cara aku guys. Kalian pasti pernah dengarkan soal Sister Hong atau yang lebih dikenal sebagai Sister Red guys. Sangat amat banyak heboh di internet nih kasus ini nih. Tanpa banyak babi bu lagi, yuk kita klik bareng kisahnya. Siapa sih guys Sister Hong itu? Jadi nih guys, Sister Hong atau Sister Red nih guys, ini tuh awalnya muncul sebagai wanita cantik yang menggunakan wig berponi depan berwarna coklat dengan make up tebal guys. Dan dia ini tuh menunjukkan sisi dirinya dan membuat image sebagai seorang janda, yang artinya dia ini mengaku sebagai seorang wanita guys, yang merindukan semacam kasih sayang dari pria gitu guys. Dan dia itu membuat aura wanita yang manis di blog-blognya gitu loh guys. Tapi nih guys, yang buat heboh, ternyata dia itu adalah seorang pria alias cowok yang bernama Jiao namanya guys, berusia 38 tahun. Nah, untuk usianya ini aku agak berseliweran nih guys. Jadi ada sumber yang bilang usianya 30-an, ada juga yang bilang usianya itu 60 tahun guys. Tapi yang jelas ya kita rata-ratain lah ya, dia ini seorang pria berusia sekitar 30 sampai 60 tahun ya guys. Dia ini berasal dari kota Nanjing di China. Jadi guys, dia ini dalam penyamarannya seperti memburu kasih sayang dari berbagai banyak pria guys. Bahkan banyak dari para pria ini tuh tertipu dengan image yang dibangunnya ini loh guys. Gak cuma satu atau dua aja yang jadi korbannya guys, tapi menurut internet nih guys, korbannya itu mencapai 1.600 pria guys. Gila nggak tuh guys? Padahal nih ya, aku aja sebagai wanita tulen atau teman-teman aku gitu sebagai wanita tulen, banyak banget yang masih jomblo loh guys. Dan banyak juga pastinya kan wanita yang sulit buat cari cowok gitu ya. Tapi ini orang toh, si cowok ini, si Jiao ini bisa mengelabui cowok sampai 1.600 pria. Udah gitu ya, cowok-cowok yang terjebak ini yang aku lihat itu ya, dari berbagai cuplikan meme itu tuh ganteng-ganteng loh guys. Badannya pada tegak-tegak, atletis, berotot gitu guys. Kayak wanita tuh kayak kalah sama pria ini guys. 1.600 lo bayangin guys. Modusnya ini nih ya, si bapak Jiao ini dengan cara dia itu bikin seolah-olah akun dating gitu guys, dan dia mengaku sebagai seorang perempuan yang janda atau cewek single gitu lah guys. Dan dia ini mencari korbannya ya dari dating itu. Mereka chattingan sampai akhirnya si pria ini atau korban-korbannya ini bertemu dan membuat janji temu gitulah ya, untuk spend time atau semacam gitulah istilahnya, untuk satu malam lah gitu. Nah, para pria ini tuh membuat janji untuk bertemu di apartemennya atau rumah tinggalnya si Sister Hong ini guys. Dan Sister Hong juga tidak membuat tarif atas pertemuan mereka ini guys. Katanya sih gratis gitu guys. Tapi guys, gak banyak juga nih guys dari para korban-korbannya, dari pria-prianya itu membawa oleh-oleh kayak semacam susu, buah, atau bahkan ada yang bawa minyak goreng guys. Entah ini si Sister Hong yang meminta atau memang si para prianya ini yang ngasih dengan sukarela gitu loh guys. Bahkan nih guys, saat si para korbannya ini memaksa untuk memberikan uang kepada Sister Hong ini, dia menolak guys, dan tetap bersiteguh kalau ini tuh gratis gitu loh, nggak ada tarifnya. Tapi guys, yang buat bingung itu kan nih, si pria atau korban itu tuh dating itu mungkin lah ya, kita anggap dia itu ketemu di apartemen Sister Hong ini dalam keadaan dia nggak tahu kalau si Sister Hong ini tuh pria gitu loh guys. Nah, tapi pas udah dateng ke apartemennya atau tempat tinggal si Sister Hong ini, udah pasti mereka tahu dong kalau ini tuh laki-laki, bukan wanita gitu guys.
Dan oke lah ya, misalnya nih para korban ini memang mungkin kena tipu daya gitu ya, yang dahsyat banget nih guys dari si Sister Hong ini. Sampai saat mereka ketemu mereka nggak ngeh lah gitu kalau dia ini lelaki gitu. Tapi kan guys ya, maaf ya, kalau berhubungan gitu ya, pasti tahu dong ini tuh cowok bukan perempuan gitu. Dan kalau mereka para si korban ini udah tahu kalau Sister Hong ini cowok, berarti mereka dengan sadar melakukan itu dong guys. Kayak agak bingung gitu loh. Kalau mereka sadar melakukannya dengan, artinya mereka melakukan itu dengan kesadaran diri penuh gitu loh guys. Tapi ya, dari beberapa info yang aku dapat nih guys, ada juga yang bilang kalau si korban-korbannya ini tuh saat mereka datang mereka udah tahu nih dia tuh cowok si Sister Hong ini dan tidak mau melakukan itu, tapi dia tuh diancam sama si Sister Hong karena nih gue tuh udah videoin lu masuk ke apartemen gue, masuk ke kamar gue, kalau lu nggak mau ngelakuin gue bakal sebar lu datang ke kosan gue. Mungkin seperti itu guys ya, mungkin. Tapi juga ada yang bilang kalau dia tuh nggak tahu, si korbannya itu nggak tahu samsek kalau dia itu cowok, tapi pas saat dia datang ternyata si Sister Hong ini cowok, dan mereka semacam itulah ya guys ya. Dan guys, kenapa sih kasus ini tuh jadi viral banget, bahkan banyak negara membahas ini guys. Jadi nih guys, banyak nih guys dari para pasangan atau teman-teman ataupun saudara dari para si korban itu melihat video yang dipost atau dijual sama si Sister Hong ini nih guys. Jadi Sister Hong ini tuh ngejual videonya itu kayak semacam dark web gitu loh guys, atau aplikasi berbayar di China. Nah, jadi beberapa orang itu melihat videonya dan berlangganan dengan sadar, dan mereka tuh sadar kalau kayak, loh ini kan suami gue, ini kan pacar gue, ini kan tunangan gue, atau bahkan ini kan teman kantor gue gitu loh. Nah, dari situ banyak lah guys semuanya tahu kalau kalau lu ada di video ini, dan lama-lama tuh viral karena makin banyak orang yang tahu guys kalau ini tuh karib terdekat gitu, teman terdekat gua, atau mungkin memang suami atau tunangan gitu lah guys. Karena banyak dari mereka si korban ini tuh yang udah menikah, udah bertunangan, bahkan yang kerja itu sampai, yang kerja ini tuh sampai dipecat guys, yang tunangan ini sampai batal menikah, bahkan yang sudah beristri ini banyak juga yang bercerai karena videonya ini dengan Sister Hong gitu loh guys. Nah, dari situlah guys semuanya ini viral karena udah banyak orang yang mengetahui muka dari para si korban itu guys. Karena wajahnya memang nggak diblur sama sekali, bahkan yang lain-lainnya pun nggak diblur karena mungkin kan tujuannya itu untuk dijual ya, makanya nggak ada sensor apapun gitu loh. Dan yang bikin bingungnya nih guys, yang udah tahu kalau dia tuh cowok gitu, mungkin ya saat berhubungan kan pasti udah tahu ya itu cowok ya guys ya. Padahal kan kayak mereka ganteng-ganteng loh guys gitu, dan badannya tinggi-tinggi, tegak-tegak, atletis gitu guys. Si Sister Hong ini tuh menjual videonya itu ke komunitas online atau semacam dark web gitu dengan harga kisaran 1.500 yuan atau sekitar 340.000 guys. Jadi itu cuma untuk satu orang berlangganan videonya 340.000 guys. Dan yang pastinya nih gak cuma satu atau dua orang aja kan yang berlangganan. Pantas aja gitu si Sister Hong ini tuh gak menarifkan harga ke para korbannya, karena dia melakukan ini tuh untuk dijual dan dapat uang dengan banyaknya gitu istilahnya guys. Nah, di medsos nih guys dengan tagar Hongji, dalam bahasa Indonesianya itu kakek merah, atau kebanyakan kita kenal sebagai Sister Hong. Tagar ini tuh viral sampai masuk trending di Weibo. Bayangin guys, dengan ratusan juta views pada tanggal 8 Juli 2025 guys. Polisi Nanjing Cina bergerak cepat dalam penampakan si Jiao Sister ini guys. Dan pada tanggal 5 Juli nih guys, dia itu dijerat dengan pasal distribusi materi cabul dan privacy. Gak dijerat sebagai pasal penipuan gitu loh guys. Padahal mereka kan para korban pastinya tertipu gak sih? Dan yang mereka harapkan kan karena wanita cantik, manis, janda gitu lah ya. Tapi pas ditemui itu ternyata seorang pria gitu guys, yang berdandan selayaknya memang wanita. Si Sister Hong ini tuh, atau Sister Red ini tuh seorang cowok yang berpenampilan seperti seorang wanita, bahkan sampai dia tuh pakai wig berponi, sampai dia tuh pakai rok juga yang aku lihat di video-videonya guys, dan bermake up gitu guys. Tapi walaupun make upnya basic gitu lah guys, kayak pakai foundation sama bedak, lipstick juga aku ada lihat dia pakai lipstick. Kisah ini tuh bikin geger banget guys, sekaligus bikin kita nggak
kayak heran gitu loh guys, kayak kok bisa banyak banget korbannya banget sampai 1.600 kan guys katanya. Nah, banyak juga nih, hampir semua korban ini tuh mengalami trauma dikarenakan wajah dan identitas mereka tuh tersebar luas guys. Bahkan ada yang tadinya mau nikah itu batal gitu guys, dibatalin sama tunangannya, yang nikah itu bercerai, yang bekerja dipecat gitu loh guys, karena kasus ini tuh viral banget. Kalau di Indonesia aja viral, apalagi di China, Tiongkok guys. Bahkan banyak juga dari mereka itu pastinya udah pasti banget ini dapat sanksi sosial gitu ya guys ya. Bahkan menurut info nih guys, dikabarkan kalau mereka para korban ini tuh banyak yang dirumorkan membuat janji temu untuk tes di klinik sekitaran tempat tinggalnya si Sister Hong ini. Dan ya, kebanyakan dari mereka itu terjangkit dan tertular HIV guys. Banyak juga guys yang bermunculan meme atau bahkan tutorial make up yang berjudul Sister Hong Style guys, bayangin, di TikTok dan Instagram karena saking viralnya kasus ini gitu guys. Jadi yang pastinya wajah dari para korban semakin banyak diketahui oleh banyak orang di dunia nih guys. Hingga saat ini guys, informasi untuk berapa lamanya si Sister Hong ini ditahan atau dihukum itu belum ada kepastian guys, karena belum dirilis resmi sama pihak berwenang di Tiongkok nih guys. Karena kasus ini kan masih dalam tahap penyelidikan dan juga persidangan, jadi belum ada vonis hukuman yang dipublikasikan gitu guys. Tapi nih guys, menurut banyak media, jika Sister Hong ini tuh terbukti bersalah menyebarkan konten pornografi dan melakukan hubungan tanpa alat pengaman hingga mengakibatkan banyak dari para korbannya terjangkit dan terinfeksi penyakit menular, perbuatan ini tuh bisa digolongkan sebagai ancaman terhadap keselamatan publik sesuai dengan hukuman pidana di Cina guys. Dan kasus ini tuh memiliki konsekuensi yang sangat berat guys, bahkan mulai dari penjara seumur hidup dan bisa sampai hukuman mati, tergantung dari tingkat keseriusan dan jumlah korban yang makin bertambah atau enggak gitu guys. Jadi singkatnya nih guys, kasus ini tuh berhubungan dengan seorang pria yang menyamar sebagai seorang wanita yang mempunyai image seorang janda gitu guys. Dan banyak pria yang tertipu kali ya guys ya dengan penampilannya itu di sosial media gitu guys, sampai mereka tuh mau datang ke apartemennya ini. Bahkan berkisaran sampai 1.600 pria yang udah datang ke apartemennya guys, 1.600, bayangin. Dan banyak juga dari mereka yang sudah menikah, sudah bertunangan, sudah bekerja, karirnya hancur, percintaannya hancur karena si Sister Hong ini guys, karena videonya tuh viral banget gitu loh guys. Dan ekspektasinya nih guys, hukuman ini tuh bisa ekstrim banget, yang tadi aku sebut dari penjara seumur hidup bahkan sampai hukuman mati guys. Kasus ini tuh ngingetin kita buat selalu berhati-hati ya guys ya. Yang pertama, mungkin kita bisa belajar gitu ya untuk jangan gampang percaya sama orang di sosial media atau aplikasi kencan mungkin ya. Yang kedua, mengingatkan kita untuk terus ingat kalau privacy itu penting banget dan sangat mahal ya guys ya. Yang ketiga, mungkin kalau memang kamu merasa tertipu atau mungkin mirip-mirip gitu lah ya kasusnya seperti ini, kalian menjadi korban gitu loh, cepet-cepet konsultasikan dengan baik kepada psikolog gitu guys, atau cari bantuan medis atau psikolog juga ya guys ya. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Sekian cerita Sister Hong, kisah yang awalnya sekedar drama online tapi berujung jadi pelajaran besar soal privacy, kepercayaan, dan bahayanya dunia digital guys. Semoga kita semakin bijak dalam berkenalan dengan orang lain dalam dunia online. Oke, gitu aja hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video aku ya guys. Dukung aku terus di channel YouTube aku ini biar aku semakin semangat dalam buat video-video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye.